menjadi guru saja harus profesional, menjadi perawat saja harus profesional, padahal tugas orang tua lebih berat daripada perawat, menjadi guru dan sebagainya. Diibaratkan menerbangkan sebuah pesawat, yang berhak menerbangkan pesawat hanyalah pilot yang sudah terlatih menerbangkan pesawat. Jikalau pesawat itu dicoba-coba diterbangkan oleh orang yang tak pernah menerbangkan pesawat atau diterbangkan oleh Ustadz Maksin, kemungkinan terbesarnya pesawatnya akan jatuh sebelum terbang. Kemudian juga begitulah orang tua. Jika orang tua tidak pandai mendidik anak, tidak bisa mendidik anak, tidak ahli mendidik anak, kemungkinan terbesarnya adalah gagal menjadi orang tua. Banyak orang tua yang gagal menjadi orang tua. Sehingga perlu kita coba menambah ilmu kepada karyawan-karyawati tentang pendidikan Islam dalam keluarga. Tema kita adalah 4 pondasi dasar dalam mendidik anak. 4 pondasi dasar dalam mendidik anak. Yang belum punya anak, tempatkan posisi sebagai calon bapak atau calon ibu. Bagi yang sudah, tentu ini sangat tepat. 4 pondasi dasar dalam mendidik anak. Yang pertama adalah keteladanan. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Keteladanan. Mendidik anak, mengajari anak, menceramai anak itu tidak sulit. Tidak sulit. Menceramai anak tidak sulit. Yang sulit itu mendidik diri, menceramahi diri, mengarahkan diri. Menceramahi anak tidak sulit, menceramahi diri yang sulit. Mendidik anak tidak begitu sulit, tapi mendidik diri yang sangat sulit. Mengarahkan anak tidak begitu sulit, yang paling sulit itu mengarahkan diri sendiri. Bapak Ibu, tugas utama orang tua bukan mendidik anak. Saya ulangi, tugas utama orang tua bukan mendidik anak, tapi mendidik diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, didik dirimu, arahkan dirimu, bina dirimu, wa ahlikum nar, barulah keluargamu, barulah anakmu. Ternyata tugas pertama orang tua bukan mendidik anak, tetapi mendidik diri sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu teriak-teriak menyuruh anak sholat. Ucok, sholat kau! Tidak perlu. Sampai keluar ulat lehernya, sampai sariawan bibirnya, karena teriak-teriak untuk bisa mendisiplinkan anak. Tidak perlu. Cukup ambil wudu, ambil sajadah, ambil mukena, sholat di depan mereka. Sejak mereka dini, mereka akan ikut, mereka akan lihat, mereka akan dengar. Mereka awal-awal mungkin jengkang-jengking melihat kita sholat. Ya Bu, pengalaman ya Bu, kita sholat di depan anak-anak kita, dia berjengkang-jengking di samping kita. Kadang-kadang manjat, memang dia seolah-olah mengganggu awalnya, tapi tidak mengganggu. Sebenarnya kita tidak perlu teriak-teriak, baca Quran, malas sekali pun baca Quran. Tidak perlu. Cukup ambil wudu, ambil Quran, baca setiap hari di depan mereka. Mereka akan dengar, mereka akan saksikan. Teladan. Bahkan Islam ini kita rasakan indahnya sampai detik ini itu karena keteladanan Nabi, bukan karena ceramah Nabi. Maaf, orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mata mereka seolah-olah buta, telinga mereka seolah-olah tuli. Jika Nabi menasihati mereka, mereka sumbat telinga mereka, tidak mau dengarkan Nabi. Tapi kenapa Jazirah Arab itu masuk Islam? Demi Allah, bukan karena hanya lisan Nabi, bukan hanya karena ceramah Nabi, tapi karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
tiap hari diejek, tiap hari dimaki, tapi tidak pernah sejarahnya Nabi membalas ejekan mereka sehingga mereka, oh, wow, amazing, luar biasa sekali ini orang. Ini bukan orang sembarangan. Setiap hari disakiti, tapi tak pernah membalas sakit, disakiti. Teladan. Ya, ini adalah fondasi pertama dalam mendidik anak, teladan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu perbaiki diri, maka Allah akan perbaiki anak-anak kita. Perbaiki diri. Dan memperbaiki diri tidak setelah menikah, ya. Sebelum menikah sudah mulailah perbaiki diri. Ya, karena Allah tidak akan menjodohkan seorang laki-laki yang buruk dengan perempuan yang baik. Laki-laki penzina dijodohkan dengan perempuan penzina, perempuan penzina dijodohkan dengan laki-laki penzina. Itu perbaiki diri. Ternyata Allah muliakan, tapi tidak selamanya teladan itu sukses ternyata. Ada satu kunci sukses keteladanan. Satu kunci sukses keteladanan. Banyak kok hari ini orang tuanya ustaz, ibunya ustazah, tapi anaknya setan. Ada. Pernah nggak saksikan ayah ibunya baik, tapi anaknya ifrit? Banyak. Ada apa? Apa? Kurang soleh apa mereka? Tapi ada hal yang mereka lupakan, yaitu syarat dari keteladanan. Berbuat baiklah wahai ibunda, berbuat baiklah wahai anda, bukan karena ingin dilihat anak, bukan karena ingin dilihat anak, tapi ingin dilihat Allah. Ini kegagalan kita menunjukkan keteladanan pada anak-anak kita. Kita berbuat baik di hadapan mereka, acting kita berbuat baik di hadapan mereka supaya anak lihat, supaya anak dengar, supaya anak saksikan. Demi Allah, kemungkinan suksesnya sangat kecil. Tapi kunci keteladanan adalah berbuat baiklah, beramallah, tunjukkanlah kebaikan bukan hanya ingin dilihat anak, tapi ingin dilihat Allah. Berkata baiklah bukan ingin didengar anak, tapi ingin didengar oleh Allah. Saya ingin bertanya bunda, ayahanda, calon ayah, calon ibunda, bertanya, mana yang benar? Orang tua sopan pada anak atau anak sopan pada orang tua? Mana yang benar? Apa? Benar. Orang tua yang sopan pada anak kecil. Tapi hari ini lihat, orang tua sibuk menuntut anak-anak harus sopan pada orang tua. Orang tua yang harus sopan pada anak kecil. Sebab apa? Bagaimana mungkin anak kecil akan sopan kalau orang tua tak pernah menunjukkan bagaimana sopan santun yang sesungguhnya? Jadi Allah melihatkan mana yang lebih hormat, sahabat pada Nabi atau Nabi pada sahabat? Nabi pada sahabat. Nabi sangat memuliakan sahabat, sangat menghormati sahabat, bahkan menghormati anak kecil. Nabi itu kalau bergaul dengan orang-orang tidak ketahuan kalau dia Nabi, tidak ketahuan kalau dia presidennya. Karena ketika Nabi berdiri sama anak kecil, Nabi menyamakan tinggi badannya dengan anak kecil. Ketika tingginya seperti ini, dia jongkok supaya sama tingginya dengan anak kecil. Dia memuliakan sahabat Nabi. Siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, dimuliakan. Sehingga sahabat-sahabat menyaksikan bagaimana Nabi memuliakan mereka. Sehingga tentu saja mereka lebih memuliakan Nabi-Nya. Nah, teladan kunci dasar nomor satu kesuksesan dalam mendidik anak, membina keluarga kita. Dan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu pembinaan, pelatihan, pembelajaran kepada anak. Karena tidak cukup hanya teladan. Nabi Nuh, kurang soleh apa Nabi Nuh alaihissalam? Tapi anaknya bernama Kan'an, kafir sampai matinya. Anak Nabi nih, anaknya kafir. Kurang teladan apa Nabi Nuh?
Ini membuktikan bahwa tidak cukup hanya kesolehan ibu, kesolehan ayah sebagai mendidik anak. Tidak cukup hanya keteladanan mendidik anak. Tidak cukup. Butuh latihan, butuh pembelajaran, butuh ilmunya. Maka dari itu sekolahkan mereka. Sekolahkan mereka. Didik mereka. Panggil guru untuk mereka. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kuliahkan mereka setinggi-tingginya. Karena tidak cukup hanya teladan mendidik mereka. Tapi satu hal yang ingin Ustaz sampaikan pada kita, para ayah, para ibu, calon bapak, calon ibu. Kalau bayar listrik, itu pengeluaran. Bayar rumah, pengeluaran. Bayar kos, pengeluaran. Bayar makan, pengeluaran. Tapi tidak dengan biaya pendidikan anak, bukan pengeluaran. Hari ini banyak orang tua mengeluhkan, mahal Ustaz biaya sekolah. TK saja biaya masuknya 3 juta. SDIT biaya masuknya 15 juta. SMA, kuliah lagi Ustaz, pusing. Banyak biayanya Ustaz. Sehingga banyak orang tua tak menyekolahkan anaknya. Dengan dalih biayanya banyak, pengeluarannya banyak. Saya katakan hari ini, biaya sekolah anak, biaya les anak, biaya ngaji anak, bukan pengeluaran, tapi investasi, tabungan yang nanti akan kita raih hasilnya. Ibu ya, bukan pengeluaran, investasi, tabungan. Di dunia, qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, dengan pembinaan kita, uang yang keluar jihad ekonomi kepada mereka, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan dan hati kita di dunia. Idza mata 'alal insanu khata, di akhirat nanti putus semua amalnya kecuali 3, waladun soleh, di antaranya adalah anak-anak yang soleh ikut menolong kita, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hampir saja orang tuanya masuk ke dalam neraka, tapi karena anak gadisnya, anak gadis yang soleh, dibina menjadi anak gadis yang soleh, menjadi tameng dari api neraka, diangkat dari neraka ke dalam surganya. Apakah itu pengeluaran? Tidak pengeluaran, tapi investasi jangka panjang dunia akhirat. Artinya jangan pernah sayang-sayang mengeluarkan uang untuk membina anak, mendidik anak, memanggil guru terbaik untuk anak. Karena mendidik anak, membina anak, melatih anak bukan pengeluaran. Apa bu? Investasi dan tabungan dunia akhirat. Tapi lihat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai kunci kesuksesan dari pembinaan kita, pelatihan kita, pembelajaran kita. Hari ini banyak orang tua jadi guru di rumah, udah hampir setahun ya bu ya. Gimana rasanya jadi guru? Guru saja bu, yang sudah ada diklatnya, sudah ada 4 tahun kuliah keguruan, ditambah dengan akta sertifikasi keguruan, pusing juga mendidik bu. Pusing, apalagi orang tua yang tak pernah ikut profesi keguruan, apalagi orang tua yang tak pernah ikut kuliah keguruan 1 SKS pun, tentu lebih pusing ya. Tapi ada 3 hal menjadi kunci sukses. Karena orang-orang tua dulu tidak tinggi-tinggi ilmunya, tamat SD sudah, tapi sukses mendidik anak. Karena mereka berpatok kepada 3 hal dalam mendidik anak, dalam membina anak. 3 hal: kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif. Orang-orang tua yang dulu tamat SD ternyata mengisi otak-otak anaknya dengan les, dengan belajar, mengkuliahkan, menyekolahkan anak-anak mereka. Biarlah aku seorang petani, tapi nanti anakku seorang toke. Biarlah aku seorang pemungut brondolan, tapi nanti anakku seorang orang yang punya kebun sawit misalnya. Afektif, kognitif dulu, isi otaknya dengan ilmu-ilmu, isi ilmunya, isi pengetahuannya. Banyak kan tentang sejarah Islam, tentang bagaimana ilmu pendidikan, bagaimana ilmu matematika, ilmu ekonomi, beri ilmu sebanyak-banyak pada mereka. Yang kedua adalah afektifnya. Bu, tidak cukup hanya banyak pengetahuan ya, banyak anak pintar hari ini. Banyak orang Indonesia pintar. Bukan kurang pintar orang Indonesia ini. Tapi hasilnya lihat.
ketika kepintarannya sukses menghantarkannya pada kesuksesan dunia, punya jabatan, punya harta, tak berapa lama pakai baju orange, bertuliskan tahanan KPK. Kurang pintar mereka? Pintar mereka, dokter, ada yang profesor, ditangkap polisi. Kenapa? Karena pengetahuan mereka hanya sekedar kognitif, tidak melahirkan, yaitu psikomotorik dan efektif. Psikomotorik adalah prakteknya misalnya. Banyak bu anak yang tahu tentang kuda, yang kenal yang mana kuda. Kuda itu kakinya empat, kuda itu ekornya panjang, larinya kencang, tenaganya kuat. Tapi sangat sedikit anak, sangat sedikit kita yang tahu tentang kuda, yang pandai naik kuda. Tahu kuda, tapi tak pandai menunggang kuda. Anak ibu sudah cek bagaimana sholatnya, ternyata masih banyak anak-anak sekarang yang tidak sholat 5 waktu. Pertanyaannya, apakah mereka tak punya kognisi tentang sholat? Tanya mereka, sholat itu berapa rakaat? Tahu mereka. Sholat berapa kali sehari semalam? 5. Apa saja bacaannya? Khatam bacaannya. Sholat atau tidak? Belum sempat. Kenapa? Hanya kognisi. Kita baru tatanan kognisi. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Tahu Quran itu satu hurufnya akan mendatangkan 10 pahala, Bu? Tahu? Tahu setiap huruf mendatangkan 10 pahala, Bu? Tahu? Tahu, Bu? 1 bulan ini berapa huruf yang sudah kita baca? Tahu, Bu? Tahajud itu maqamam mahmudah, mengangkat derajat kemuliaan seorang hamba dunia akhirat. Tahu, Bu? Tahu. 1 tahun ini berapa kali tahajud? Ini untuk saya nih. Karena alhamdulillah ya, tahajud agak jarang ya. Ya Bu ya. Kita baru tataran kognisi saja, sibuk pada tataran kognisi ya. Dan Allah muliakan, maka dari itu kognisi, afeksi, psikomotorik ya, praktek, kemudian menimbulkan sikap ya. Karena sudah jam 8 itu saja yang dapat kita sampaikan. Ada 4 sebenarnya dasar pembinaan dari anak. Yang pertama tadi keteladanan, yang kedua adalah pembinaan. Ingat, biaya sekolah bukan pengeluaran. Maka berjuanglah, banyak-banyak berjuanglah, karena itu investasi kita. Gak apa-apa berutang-utang, gak apa-apa, gak apa-apa berutang-utang untuk menyekolahkan anak, gak apa-apa. Ya orang-orang kampung dulu yang tamat SD itu lah, jual tanah, jual ladang untuk menyekolahkan anak, betul Bu ya? Jual tanah, jual ladang, ya. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Mereka panen saat mereka sudah tak bisa jalan. Ada anak-anak yang meniti langkah-langkah mereka. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Itu saja dapat kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.